Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sabinus Wilhelmus, kelas C9 NIM 1809061546. Di sini saya akan menampilkan sebuah video analisis kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan emas. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi. Emas merupakan salah satu jenis bahan tambang utama di Indonesia. Di sisi lain, pembangunan juga bisa menurunkan kesehatan masyarakat disebabkan pencemaran yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Pertambangan sebagai industri yang mempunyai risiko lingkungan yang tinggi selalu mendapat perhatian khusus oleh publik. Pencemaran lingkungan adalah dampak negatif dari penambang. Masalah tersebut pada dasarnya berawal dari kurangnya kesadaran penambang akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi, pada akhirnya berdampak kepada masyarakat di sekitar tambang. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan akan bahan tambang untuk menunjang kehidupan. Sementara itu, kualitas lingkungan menjadi turun akibat pencemaran karena cara penambang dan pengelola yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam suatu lingkungan. Sebagai contoh penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha tambang emas skala kecil, pengelola biji dilakukan dengan proses amalgamasi di mana merkuri digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Pencemaran merkuri banyak sekali ditemukan pada penambang emas tradisional. Apabila kondisi ini berlangsung lama, maka akan memberikan dampak buruk bagi kerusakan lingkungan bahkan kesehatan. Selain itu, dapat beberapa daerah yang kondisi air sungainya mengalami penurunan kualitas akibat adanya penambang emas tanpa izin yang dilakukan di sepanjang aliran sungai. Hal ini terutama dirasakan di masyarakat yang tinggal di sepanjang desa aliran sungai tersebut, yang airnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Persoalan-persoalan kegiatan tambang emas tanpa izin diantaranya keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengelolaan biji emas menggunakan bahan kimia beracun seperti cyanida dan merkuri. Modal kerja ditanggung oleh seseorang pemilik lubang atau mesin. Cara patungan diupah di antara penambang sekalipun jumlah sangat terbatas. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi. Dampak aktivitas penambang secara negatif dengan menggunakan tong dan gelundungan. Dalam proses tong, bahan yang digunakan adalah potasium, cyanida, karbon aktif, dan kapur. Demikian dengan proses gelundungan, bahan yang digunakan adalah air keras atau merkuri. Limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan ditampung dalam bak penampung yang ukurannya lebih besar. Dari bak penampung, usaha silinder selanjutnya limbah cair dialirkan langsung ke selokan, parit, kolam, ataupun sungai. Dan dampak aktivitas penambang secara positif, setiap hari mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti belanja, membayar uang sekolah anak, berobat, membeli kendaraan bermotor, dan meniti masa depan yang lebih baik.
Baik teman-teman, di sini saya sedikit menghimbau kepada kita semua, ketika kita berada di luar pada masa pandemi ini, kita harus selalu menggunakan masker dan selalu menyediakan hand sanitizer. Sehingga dengan demikian kita dapat mencegah penularannya virus corona. Baik, sekian dan terima kasih.